saudara sidang kasus suap ekspor benih lobster dengan terdakwa mantan Menteri KKP. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto marah besar kepada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang terjerat kasus korupsi. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo divonis 5 tahun penjara ditambah denda 400 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Apa sih kasus Edi Prabowo itu? Nah, apa sih kasus Bapak Edi Prabowo? Nah, kasus Bapak Edi Prabowo adalah kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2020, di mana Bapak Edi Prabowo ini pada tahun itu menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang menggantikan Ibu Susi Puji Astuti. Nah, di mana pada saat Bapak Edi Prabowo ini menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, dia telah melakukan korupsi benih ekspor lobster yang menyebabkan kerugian negara sebesar 25,7 miliar. Mengapa kasus korupsi itu bisa terjadi? Nah, mengapa kasus Bapak Edi Prabowo ini bisa terjadi? Nah, kasus ini terjadi sebelum Bapak Edi Prabowo ini menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Menteri sebelumnya adalah Ibu Susi Puji Astuti. Nah, pada masa Ibu Susi ada peraturan dan telah disetujui oleh Ibu Susi untuk melarang penangkapan dan pengeluaran atau mengekspor benih lobster. Tetapi pada saat Ibu Susi digantikan dan menjadi Bapak Edi Prabowo mencabut peraturan tersebut. Dengan alasan dia beralasan untuk mensejahterakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun hal tersebut menjadi kontroversi karena dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan oleh Bapak Edi Prabowo. Siapa saja yang terlibat dalam kasus Edi Prabowo tersebut? Pada kasus korupsi pengeksploran benih lobster, ada 7 tersangka yang terlibat dalam kasus ini. Yang pertama, yaitu Edi Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus tersangka utama dalam kasus ini. Yang kedua, yaitu Safri selaku staf khusus Menteri KKP. Yang ketiga, yaitu Andre Priwadi Misanta selaku staf khusus Menteri KKP. Yang keempat, yaitu Siswadi selaku pengurus PT ACK. Yang kelima, yaitu Ainul Fakih selaku staf istri Edi Prabowo. Yang keenam, yaitu Airil Mukminin selaku sekretaris pribadi Edi Prabowo. Yang ketujuh, yaitu Suharjito selaku direktur PT DPP sekaligus sebagai pemberi suap kepada Edi Prabowo dan rekan-rekannya. Kapan dan di mana Edi Prabowo ditangkap? Edi Prabowo ditangkap pada hari Rabu pada tanggal 25 November 2020 di Bandara Soekarno-Hatta. Penangkapan ini dilakukan oleh KPK pada saat Edi Prabowo baru saja pulang dari kunjungan kerja di Amerika Serikat, termasuk Hawaii dan San Francisco. Bagaimana kasus korupsi itu terungkap dan bagaimana proses hukum yang dijalankan oleh pemerintah terhadap kasus Edi Prabowo tersebut? Kasus korupsi Edi Prabowo terungkap melalui 4 poin. Yang pertama, kasus keputusan dan tim uji tuntas. Kasus ini bermula ketika Edi Prabowo menerbitkan surat keputusan atau SK nomor 53 Kepmen KP 2020 yang membentuk tim uji tuntas untuk perizinan ekspor benih lobster. Yang kedua, pertemuan dengan pengusaha. Pada awal Oktober 2020, Direktur DPP Suharjito bertemu dengan staf Edi untuk membahas surat perizinan ekspor, menjadi salah satu titik awal dugaan suap. Yang ketiga, transaksi keuangan yang mencurigakan. KPK menemukan adanya transfer uang mencurigakan ke rekening istri Edi. Yang keempat, penyelidikan KPK. KPK melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menemukan bahwa Edi menerima total suap sekitar 25,7 miliar dari pengusaha terkait izin ekspor benih lobster. Terus, melalui langkah-langkah tersebut, KPK berhasil membongkar jaringan korupsi yang melibatkan Edi Prabowo dan beberapa orang lain dalam kasus ini.
tuntutan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada Edi Prabowo dan rekan-rekannya, yaitu yang pertama, Edi Prabowo dituntut 5 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah dengan subsidiar 6 bulan kurungan. Yang kedua, Safri dituntut 4 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah dengan subsidiar 6 bulan kurungan. Yang ketiga, yaitu Andre Pribadi Misanta dituntut 4 tahun penjara dan denda sebesar 300 juta rupiah dengan subsidiar 6 bulan kurungan. Yang keempat, yaitu Amiril Mukminin dituntut 4 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah dengan subsidiar 6 bulan kurungan. Yang kelima, yaitu Ainul Fakih dituntut 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah dengan subsidiar 4 bulan kurungan. Yang keenam, yaitu Siswadi dituntut 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah dengan subsidiar 4 bulan kurungan. Sekian dan terima kasih.